Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen yang kedua ini kita akan melihat mengenai larutan tidak ideal. Kembali sebelum kita bicara mengenai larutan tidak ideal, kita lihat kembali larutan yang ideal. Ini larutan ideal yang sudah pernah disampaikan pada segmen sebelumnya, di mana dalam suatu sistem seperti ini, untuk larutan ideal, gaya tarik menarik antara A dan B sama dengan A dan A itu sama dengan B dan B. Jadi kalau misalkan yang satu ideal, seharusnya yang satu lagi juga akan mengikuti ideal. Jadi ini dilihat aktivitas dari A, ideal, aktivitas B juga akan mengikuti ideal. Nah, sekarang kita lihat dalam kasus tidak ideal, ini dikatakan dia mengalami deviasi positif, artinya penyimpangan positif dari keadaan ideal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, penyimpangan positif dari keadaan ideal itu adalah kondisi di mana ikatan antara A dan B lebih lemah dibandingkan dengan A dan A. Jadi ikatan A dengan A dalam hal ini lebih kuat. Itu yang menyebabkan aktivitas dari A ini lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi dari A itu sendiri. Kita lihat di sini, katakanlah di tengah-tengah di sini ya, kalau misalnya ideal itu harga dari aktivitas itu seharusnya di sini letaknya, tetapi kalau misalnya dia penyimpangan positif, dia lebih besar. Itu tidak lain disebabkan oleh ikatan antara A dengan A itu lebih besar dibandingkan dengan ikatan antara A dengan B. Sama kalau misalnya kita bawa ke kasus sebelumnya, ini petani, sebelah sana ada nelayan, yang warna hitam ini adalah aktivitas dari petani, yang warna merah adalah aktivitas dari nelayan. Jadi biasanya kalau aktivitas dari nelayannya meningkat, aktivitas petani juga meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan ideal. Artinya kalau misalnya yang satu deviasinya positif, yang lain juga deviasinya positif. Dalam hal ini, petani dengan petani ikatannya kuat, nelayan dengan nelayan ikatannya kuat. Jadi antara petani dengan nelayan ikatannya lemah. Tentu saja di masyarakat ini tidak baik ya. Artinya mungkin tidak kompak antara petani dengan nelayan, tapi petani dengan petani kompak, nelayan dengan nelayan kompak. Seharusnya juga nelayan dengan petani kompak. Karena kalau misalnya kita lihat, petani itu bisa makan ikan dari nelayan, nelayan bisa makan nasi atau beras, nasi, itu dari petani. Yang seharusnya ikatannya kalau misalnya ideal, ikatan antara nelayan dengan nelayan sama dengan ikatan dengan nelayan dengan petani sama dengan ikatan petani dengan petani. Itu keadaan ideal. Tapi ini sekali lagi penyimpangan adalah positif, di mana ikatan antara dalam hal ini ya, kalau misalnya kita lihat dalam kasus yang hitam ini, artinya ikatan antara petani-petani lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antara petani dengan nelayan. Dalam hal yang lain, kalau misalnya kita lihat dari sisi nelayan, ikatan antara nelayan dengan nelayan itu juga lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antara petani dengan nelayan. Jadi kalau misalnya lihat ke kasus benda, sekali lagi ikatan antara A, B lebih lemah dibandingkan dengan ikatan antara A dengan A. Ini dikatakan dengan deviasinya positif, seperti sebelumnya untuk petani juga positif, untuk nelayan juga positif. Yang berikutnya adalah larutan tidak ideal. Larutan tidak ideal, deviasi negatif. Jadi seperti ini kasusnya, ikatan antara AB itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antara A dengan A. Jadi kalau misalnya kita bawa ke kasus yang ini, ikatan antara petani dengan nelayan itu lebih kuat dibandingkan ikatan antara petani dengan petani. Ini disebut dengan deviasi negatif. Di sisi petaninya tentu saja jelek, karena lebih banyak petani yang lebih dekat atau diikat oleh nelayan, ikatan antara petani dengan petani itu menjadi lebih kecil. Dalam hal yang lain juga sama, ikatan antara nelayan dengan nelayan juga lebih kecil dibandingkan dengan ikatan antara nelayan dengan petani. Jadi ikatan antara nelayan dengan petani itu lebih besar dibandingkan dengan ikatan baik nelayan dengan nelayan atau petani dengan petani. Ini disebut dengan deviasi negatif. Ya, seperti ini gambarnya kalau misalnya kita lihat dalam kasus benda. Ini adalah satu contoh. Kita dengarkan baik-baik dulu. Ini sepertinya praktikum di SMP atau di SMA ya. Dia memperlihatkan 50 ml
air, kemudian 50 ml etanol, kemudian dicampur. Ini gelas ukurnya 100 ml. Nah, ternyata dia katakan bahwa, Anda lihat, volume di sini tidak 100, tapi sekitar 97 ml. Ini disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini penyimpangan negatif. Ya, setelah itu, ini siswa ini mencoba untuk menjelaskan mengapa terjadi penyimpangan dalam hal etanol dicampur dengan air. Kasus ini, kasus pencampuran antara etanol dengan air ini, kemudian digunakan atau digunakan prinsipnya untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi di termodinamika atau digunakan untuk menjelaskan besaran-besaran termodinamika. Ini contoh dari yang sebelumnya diberikan oleh siswa yang tadi. Air sebelah kiri 100%, kemudian sebelah kanan etanol 100%. Kalau misalnya dicampur antara air dengan etanol dengan air pada temperatur 25 derajat Celcius, perubahan volumenya menjadi negatif. Artinya, seperti yang sebelumnya sudah sampaikan, 50 ml air yang warna hijau ini ditambah dengan 50 ml yang etanol yang warnanya kuning ini tidak sama dengan 100 aktualnya. Ini begitu dijumlahkan 50 ml etanol ditambah dengan 50 ml air tidak sama dengan 100 ml tetapi sama dengan sekitar 97 ml. Artinya terjadi penyimpangan yang negatif. Ini contoh larutan yang tidak ideal. Contohnya bisa dibawa ke sini. Tapi kalau misalnya air dengan air dicampur tentu saja ya karena komponennya hanya sama. Jadi kalau misalnya jumlahkan 50 ml tambah dengan 50 ml akan menjadi 100 ml. Tapi di sini sekali lagi karena terjadi interaksi antara air dengan metanol sehingga terjadi penyimpangan negatif. Dalam hal ini ikatan antara air dengan etanol itu lebih besar dibandingkan dengan ikatan antara air dengan air maupun ikatan antara etanol dengan etanol itu sendiri. Makanya terjadi penyimpangan negatif. Kita sudah pernah melihat sebelumnya definisi dari V garis atas. Sebelah sini katakanlah A, kemudian ke dalam A ini ditambahkan B. Volumenya, kalau misalnya dia ideal, tentu saja penambahannya akan lurus seperti ini. Kalau misalnya tidak ideal, akan membentuk kurva seperti ini. Diambil, katakanlah ditambahkan pada B tertentu, didapatkan titik singgung di sini. Jadi di sini dapatkan slope-nya. Slope itu sama dengan delta V dibagi dengan NB. Ini yang disebut dengan V garis atas. Ini disebut dengan volume molar parsial. Volume molar parsial. Besaran-besaran ini yang dipelajari terlebih dahulu, kemudian dibawa untuk mempelajari entalpi, entropi, dan juga energi bebas Gibbs. Kita sudah melihat mengenai larutan yang tidak ideal, terjadi penyimpangan baik positif maupun negatif. Kemudian juga sudah diberikan contoh pada saat air dicampur dengan etanol, terjadi pengurangan volume, artinya terjadi penyimpangan negatif. Kasus dari volume ini kemudian digunakan untuk mempelajari besaran-besaran termodinamika yang lain, mulai dari entropi, entalpi, dan energi bebas Gibbs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.